Kids, apa kabarnya nih adik-adik sekalian di rumah? Sehat ya semuanya? Kita bersyukur hari ini kita masih boleh kembali bersama-sama beribadah mendengarkan cerita firman Tuhan. Nah adik-adik sekalian, persiapkan hati ya masing-masing, kita mau berdoa. Mari kita sama-sama berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini kami boleh kembali lagi dalam ibadah online anak-anak sekolah minggu. Kiranya kami semua diberkati lewat cerita firman Tuhan. Kami siap ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Ya adik-adik sekalian, cerita hari ini bercerita tentang Yesus berjalan di atas. Adik-adik sekalian, boleh ya Alkitab masing-masing dibuka. Kita baca bersama-sama di dalam Injil Matius. Matius pasal 14 ayat 22 sampai ayat yang ke-33. Karena itu satu perikop dan panjang, adik-adik sekalian boleh membacanya setelah ini ya. Setelah ini, namun Kak Silvana akan menjelaskan lewat gambar yang seperti ini yang kita sudah lihat bersama-sama, oke? Dengan judul sekali lagi, Tuhan Yesus berjalan di atas air. Nah, adik-adik sekalian, pada saat itu Yesus sedang mengajar ya. Biasanya Yesus mengajar dari satu tempat ke tempat yang lain bersama-sama dengan murid-muridnya. Nah, sehingga Yesus pada saat itu dia menyuruh murid-muridnya untuk berjalan mendahului menggunakan perahu melewati danau. Nah, pada saat itu Yesus pergi. Dia pergi ke atas bukit untuk berdoa. Nah, adik-adik sekalian boleh melihat gambarnya. Yesus ke bukit untuk berdoa. Dan murid-muridnya sudah mendahului Yesus menyeberangi danau. Nah, apa yang terjadi adik-adik sekalian? Selanjutnya kita lihat. Nih, gambar selanjutnya. Perahu murid-murid Yesus sudah berlayar sampai ke tengah danau. Kalian boleh lihat gambarnya ya, betapa murid-muridnya berlayar menggunakan perahu melewati danau seperti yang Tuhan Yesus sudah perintahkan kepada mereka. Nah, adik-adik sekalian, kita lanjutkan lagi. Selanjutnya, apa yang terjadi ketika mereka sudah melalui danau, sudah berjalan dengan perahu melalui danau itu? Apa yang terjadi? Selanjutnya kita lihat gambar di sini. Dikatakan bahwa tiba-tiba perahu yang mereka tumpangi itu mengalami badai angin sakal. Mereka mengalami gelombang angin sakal pada saat itu. Adik-adik sekalian boleh membayangkan bagaimana mereka mengalami ketakutan ketika perahu mereka mengalami gelombang dan angin sakal pada saat itu. Luar biasa ya. Kalau kita yang di sana pasti kita mengalami ketakutan. Tapi kita yakin dan percaya ada hal luar biasa yang akan Tuhan perbuat bagi kita juga. Terlebih juga bagi murid-murid yang ada pada saat itu ya adik-adik sekalian. Kita mau belajar selanjutnya lagi. Ya, adik-adik sekalian, selanjutnya nih, apa yang terjadi ketika murid-murid sedang mengalami gelombang angin sakal? Tiba-tiba mereka melihat dari gambar ini ada seseorang yang sedang berjalan di atas air. Ada seseorang yang sedang berjalan di atas air. Murid-murid ketika melihat itu, mereka pun sangat ketakutan. Kenapa mereka takut? Mereka mengira itu adalah hantu. Dan mereka berpikir bahwa waduh, ada sesuatu yang akan terjadi kepada mereka. Sehingga mereka mengalami ketakutan. Nah, apa yang terjadi adik-adik sekalian? Selanjutnya, kita lihat gambar yang ada ini. Ternyata orang itu adalah Yesus. Dan Yesus tahu bahwa pada saat itu murid-murid sedang ketakutan. Sehingga Yesus berkata, tenanglah, aku ini, jangan takut. Yesus berkata kepada murid-muridnya, jangan takut, aku ini. Nah adik-adik sekalian, selanjutnya apa lagi yang terjadi? Wah, semakin luar biasa kejadian yang terjadi pada saat itu. Salah satu murid dari murid-murid yang ada pada saat itu yang bernama Petrus, apa yang dia katakan? Nih, kita lihat gambar selanjutnya. Lalu Petrus menjawab, Tuhan, kalau itu engkau, suruhlah aku datang kepadamu. Petrus meminta Yesus untuk menyuruh Petrus juga berjalan di atas air. Petrus juga ingin berjalan di atas air. Nah, adik-adik sekalian, perlu kita ketahui bahwa Yesus berkata, apa yang Yesus katakan? Nih, kita lihat gambar selanjutnya. Datanglah. Yesus mempersilahkan Petrus untuk turun dari
perahu dan berjalan di atas air. Wah, luar biasa ya. Kalau kita mungkin saat ini kita juga mau ya berjalan di atas air seperti Petrus. Tetapi Yesus mempersilahkan. Dan gambar selanjutnya kita lihat. Petrus pun turun dari perahu dan berjalan di atas air. Wah, luar biasa. Petrus satu-satunya manusia yang mengalami perjalanan di atas airnya di antara murid-muridnya yang ada pada saat itu. Petrus bisa berjalan di atas air, adik-adik sekalian. Luar biasa. Ya, adik-adik sekalian, Petrus ketika dia sudah mulai berjalan-jalan di atas air, ada satu hal yang dialami oleh Petrus. Kita boleh lihat gambar di selanjutnya. Apa yang dikatakan? Karena Petrus merasakan tiupan angin, maka Petrus mulai tenggelam. Adik-adik sekalian, Petrus mulai tenggelam ketika dia merasakan ada angin. Ada angin mulai datang. Hatinya mulai bimbang pada saat itu. Sehingga dia pun mulai tenggelam. Nah, adik-adik sekalian, apa yang terjadi ketika Petrus pada saat itu mulai tenggelam? Nah, selanjutnya kita lihat gambar berikutnya. Tiba-tiba Petrus tenggelam dan berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Nah, padahal pertama tadi Petrus sudah berjalan di atas air loh adik-adik. Kenapa tiba-tiba dia bisa tenggelam? Karena dikatakan pertama tadi bahwa ketika dia mulai bimbang, dia mulai takut, dia merasakan ada angin yang mulai datang, sehingga dia mulai tenggelam. Nah, adik-adik sekalian di rumah, jangan takut, jangan bimbang. Kita tetap percaya, tetap beriman bahwa Tuhan pasti tolong kita. Kalau Tuhan sudah suruh turun berjalan di atas air ya seperti Petrus tadi. Nah, kalau Tuhan sudah menyatakan mujizat itu kepada kita ya, Tuhan pasti tolong. Tuhan tidak akan meninggalkan. Nah, Petrus dia mulai takut dan akhirnya dia tenggelam. Apa yang Yesus katakan pada Petrus pada saat itu? Kita selanjutnya lihat gambar berikutnya. Dikatakan, "Hai orang kurang percaya, kenapa bimbang?" Ternyata Petrus kurang percaya. Dia kurang percaya bahwa Tuhan Yesus, di situ kan ada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus pasti akan menolong Petrus. Tetapi dari gambar yang kita lihat ini, bahwa Yesus berkata kepada Petrus, "Hai orang kurang percaya." Adik-adik di rumah pasti percaya ya. Walaupun kita saat ini tidak bisa kemana-mana, kita tidak bisa pergi sekolah seperti biasanya, kita harus di rumah. Tetapi kita harus percaya bahwa Tuhan akan menolong kita. Tuhan akan menjaga dan melindungi kita. Tetap percaya, beriman seperti Petrus. Nah, apa yang terjadi? Ketika sudah mengalami hal itu, Yesus dan Petrus pun kembali naik ke perahu. Dan murid-murid yang ada pada saat itu terkagum-kagum melihat apa yang sudah diperbuat oleh Yesus pada saat itu. Sehingga mereka berkata, dari gambar ini adik-adik sekalian dikatakan, "Sesungguhnya Engkau anak Allah." Mereka mengagungkan Tuhan, mereka memuji Tuhan, mereka memuliakan Tuhan. Karena apa? Karena mereka melihat mujizat yang Tuhan perbuat kepada mereka pada saat itu. Nah, apa yang terjadi adik-adik sekalian? Kita boleh melihat dari Petrus. Kita belajar hari ini dari Petrus bahwa kalau Tuhan sudah menyatakan kuasanya, Tuhan sudah memberikan kita sesuatu hal yang besar, nah kita harus percaya. Kita nggak usah takut, kita tidak usah bimbang. Kita yakin dan percaya kalau Tuhan sudah menyatakan kuasanya, Tuhan juga pasti akan tetap terus menjaga, melindungi kita. Tuhan boleh mengizinkan kita mengalami di negeri kita ini ada virus yang luar biasa ya adik-adik sekalian, kita tidak bisa kemana-mana. Tetapi kita percaya Tuhan pasti akan menjaga, Tuhan pasti akan melindungi kita. Asalkan tetap terus beriman, tetap terus percaya. Kita menjaga hati kita untuk tetap terus percaya dan beriman kepada Tuhan. Adik-adik sekalian, selanjutnya ketika mereka sudah melewati perjalanan yang panjang ini, mereka pun tiba di pantai. Angin sudah reda dan mereka tiba di pantai dan mereka kembali dengan aktivitas mereka. Dari pelajaran firman Tuhan hari ini adik-adik sekalian, kita boleh belajar bahwa kita mau jadi anak-anak Tuhan, adik-adik sekolah minggu yang luar biasa, yang beriman, yang percaya kepada Tuhan Yesus, yakin bahwa Tuhan pasti akan menolong. Jangan seperti Petrus, sudah dipersilakan untuk berjalan di atas air, tetapi ketika dia mulai takut, ketika dia mulai bimbang, ketika dia merasakan ada angin sepoi-sepoi sudah datang, mungkin anginnya lebih kencang lagi ya adik-adik sekalian, dia mulai takut dan tenggelam. Tidak boleh.
kita harus percaya bahwa Tuhan sanggup menolong kita. Kita selalu jaga hati kita untuk yakin dan percaya akan pertolongan Tuhan itu nyata dalam hidup kita. Nah, adik-adik sekalian, sebelum kita selesai ya, ada ayat hafalan kemarin juga di cerita firman Tuhan di sekolah minggu, ayat hafalan yang sama di dalam Amsal pasalnya yang keempat ayat 23. Boleh buka Alkitab masing-masing ya sekarang. Amsal pasal 4 ayat 23 dibuka, nanti dihafalkan ya. Kak Silvana baca aja ayat firman Tuhannya. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Kita bersama-sama jaga hati ya adik-adik sekalian. Jangan lupa Amsal pasal 4 ayat 23 adalah ayat hafalan kita pada hari ini. Nah, puji nama Tuhan, kita selesai dalam cerita firman Tuhan hari ini adik-adik sekalian. Sebelumnya kita berdoa ya, biar firman Tuhan itu tertanam di dalam hati kita masing-masing, dan mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, buat hari ini kami sudah mendengarkan cerita firman Tuhan ya Tuhan. Biarlah kami semua diberkati, adik-adik sekalian senantiasa tetap terus sehat, tetap terus kuat, tetap terus percaya bahwa Tuhan selalu menjaga dan melindungi kami semua. Kami bersyukur buat firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Ya adik-adik, Tuhan Yesus memberkati ya untuk hari ini. Selamat hari Minggu, dan tentunya ya tetap di rumah, jaga kesehatan, rajin cuci tangan. Kalau mau pergi-pergi misalnya mau keluar nih ya, harus mungkin ada ngapain gitu, jangan lupa tetap jaga kebersihan, pakai masker, dan tetap jaga kesehatan ya. Dimanapun berada, kita yakin dan percaya Tuhan selalu menjaga, Tuhan selalu menolong kita. Tuhan Yesus memberkati.